Semoga, ya, baik karena, eee, COVID-19 itu, ya, jadi admin. Nah, ini admit lagi Muhammad. Admin. Saya kan ini dulu ya, ini kita sudah membahas brushless DC motor. Jadi DC motor atau nama lain adalah AC motor. Kita lihat bentuknya, ya, biasanya bahannya bentuknya kotak, ya, badannya kotak dan biasanya V-nya itu tidak banyak, begitu ya. V-nya itu tidak yang terjadi tidak banyak. Admin. Baik, jadi ini alasan ini adalah bentuknya kotak dan V-nya itu nggak banyak. Kemudian yang kedua Anda lihat ini nih, ini Anda ini kalau Anda lihat ini adalah model motor yang yang bukan berdiri di kakinya, tetapi dia yang ditempelkan pada bagian lain. Jadi ini flange-nya ini kalau Anda lihat flange ini ya dipakai untuk dia untuk ditempelkan ke bagian lain dari mesin ya, atau posisinya vertikal. Jadi dia berdiri di atas dari atas ke bawah gitu ya. Jadi ini adalah ciri mesin kalau pada mesin AC kalau nggak ada kakinya itu berarti dia akan ditempelkan pada bagian lain. Biasanya kalau motor 3 fasa itu untuk posisi vertikal. Kalau yang posisi horizontal ada kakinya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ini karena untuk positioning, biasanya dipakai untuk positioning, maka bentuknya flange. Jadi ini bagian yang di depan. Jadi bagian yang di depan ini nanti nempel ke bagian lain yang mau digerakkan, gitu ya. Kemudian kemarin kita udah membahas tentang brushless DC motor, brushless DC motor, ya. Brushless DC motor ini kita pindah dari brush motor ke brushless DC motor. Alasan pertama karena efisiensinya lebih tinggi. Alasan kedua karena reliability-nya lebih tinggi. Kenapa reliability-nya lebih tinggi? Karena dia tidak memiliki brush. Karena tidak memiliki brush, tidak ada yang bagian yang bergesekan. Kalau tidak ada bagian yang bergesekan, maka tidak terjadi keausan. Jadi dia lebih handal. Nah, ini reliability. Yang ketiga, saya pernah terangkan bahwa kalau Anda punya brush itu tidak pernah boleh terlalu nekan, karena kalau terlalu nekan nanti gesekannya besar. Tapi yang kedua adalah kalau tidak nekan, maka nanti tidak tersambung. Arus tidak bisa mengalir dari bagian yang diam ke bagian yang berputar. Jadi dari brush ke komutator nggak bisa lewat. Jadi harus diantara kencang dan kendor. Ya, dan itu akan menyebabkan percikan listrik dan itu menyebabkan electrical noise. Ya. Nah, kalau untuk brushless DC motor tidak terjadi electrical noise. Ya, itu. Kemudian alasan yang ketiga, torsi per unit size itu besar. Jadi artinya untuk ukuran yang sama torsinya lebih besar. Ya, jadi itu. Lalu ingat lagi bahwa kalau kamu beli brushless DC motor, biasanya kamu nggak bisa beli motornya saja, tapi sekaligus dengan kontrolernya. Karena itu dia harganya mahal. Ya. Kemarin saya ceritakan bahwa motor AC 1 fasa dan 3 fasa yang ukurannya kecil cuma setengah HP. Setengah HP itu kira-kira 375 watt.
itu harganya kira-kira 1 juta. Sedangkan ini kalau brushless DC motor atau AC servo motor ini yang 400 watt itu harganya sekitar 12 atau 13 juta. Jadi jauh. Ya, harganya jauh lebih mahal. Kenapa jauh lebih mahal? Karena dia ada controller ini. Dengan kombinasi antara motor dan controller ini, maka Anda bisa mengontrol tidak hanya kecepatan dan posisi. Ya, sebentar ini ada yang gabung lagi. Ya, jadi tidak hanya tidak hanya kecepatan dan posisi, tetapi juga bisa mengontrol torsi. Ya, mengontrol torsi, kemudian mengontrol arus dan sebagainya. Anda kebayang nggak kalau Anda mau kalau Anda punya robot dan robotnya itu suruh megang telur misalnya ya, yang gampang kan. Nah, kalau Anda konsepnya berdasarkan positioning, berdasarkan posisinya berapa, maka akan sulit sekali Anda mengatur karena kelebihan sedikit pecah telurnya, kekurangan sedikit telurnya lepas. Ya, karena itu nanti Anda kontrolnya harus kontrol torsi. Torsinya berapa harus dikontrol supaya dia tidak merosot tapi juga tidak pecah. Kira-kira begitu ya. Jadi ini dengan motor yang canggih itu harganya jauh lebih mahal. Ya, jadi harganya sebentar ini ada yang admit lagi. Oke, jadi harganya lebih mahal. Lalu konstruksinya ya kalau semuanya itu kita buat dari magnet, maka dia menjadi berat karena itu biasanya brushless DC motor atau AC servo motor ini magnetnya magnet yang sangat kuat, namanya molybdenum magnet atau magnet tanah jarang gitu ya. Tapi tidak semuanya. Jadi ini dimasukkan ke dalam resin. Kenapa resin? Supaya dia ringan. Kalau dia ringan, percepatannya besar. Masih ingat ya? Dia pernah dulu cerita kalau kamu balapan sepeda motor, ya kamu pakai. Bentar ini masih ada lagi admit all. Ya, jadi kalau kamu balapan sepeda motor, saya pakai sepeda motornya polisi yang kecepatan maksimumnya 300 km per jam, dan kamu pakai RX King yang kecepatan maksimumnya 120 km per jam, maka kalau balapan menang siapa tergantung dari lintasannya. Kalau di jalan tol menang saya pasti yang pakai sepeda motor yang kecepatannya 300. Tapi kalau balapannya di dalam kota, ya, yang menang adalah yang percepatannya tinggi, karena baru dipercepat sedikit sudah kamu ngerem, belok, ada orang lewat dan sebagainya. Jadi itu pentingnya. Jadi membuat inersia. Inersia itu rumus umumnya adalah MR kuadrat. Masih ingat nggak? J atau kamu bilang I, inersia massa ya, bukan inersia penampang. Inersia massa itu kalau saya ngajarinya pakai simbolnya I, karena satuannya adalah meter pangkat 4. Kalau inersia itu inersia penampang. Kalau inersia, masih ingat nggak inersia penampang? Inersia penampang itu misalnya pada rumus itu loh, defleksi batang cantilever, ya, BH pangkat 3 dibagi 3 EI. Nah, itu adalah inersia penampang. Ya, kalau dalam putar, kalau gerak lurus, F sama dengan MA sama dengan massa kalikan percepatan, kan gitu. Kalau putar berarti torsi sama dengan J, ya, kalikan alfa, di mana J itu inersia massa, alfa itu adalah percepatan sudut, itu ya. Jadi kita bicaranya J, ya. J itu rumusnya kurang lebih tergantung dari bentuknya, tapi kurang lebih MR kuadrat. Jadi R-nya harus kecil, R-nya nggak boleh gede-gede. Ya, masanya juga nggak boleh gede-gede. Kalau bisa masanya kecil supaya percepatannya bisa besar. Nah, kalau untuk robot dan untuk NC mesin, percepatan itu lebih penting daripada kecepatan maksimum. Ya, karena kalau kamu menggerakkan benda dari satu tempat ke tempat lain,
yang penting percepatannya. Ya, karena kecepatan maksimumnya belum dicapai, mungkin dia harus sudah ngerem lalu belok. Ya, jadi itu tolong membedakan. Jadi kalau kamu bilang servo motor, nah servo itu berarti percepatannya yang dipentingkan, bukan kecepatannya. Ya, oke. Saya teruskan. Ini bentar, ini ya kemarin sudah kita tentang brushless DC motor, ya. Kemudian kita punya Hall sensor, ya, dan encoder. Hall sensor pada brushless DC motor digunakan untuk mendeteksi kutub, jadi rotornya yang berputar dibuat dari magnet permanen, dan kita harus bisa mendeteksi kutub utaranya di mana, kutub selatannya di mana. Karena kalau kita nggak bisa mendeteksi posisi kutub utara dan kutub selatan, maka kita tidak bisa mengontrol dia untuk berputar. Kan gitu ya. Jadi Hall sensor itu diperlukan untuk mendeteksi posisi kutub utara atau kutub selatan. Untuk motor servo yang murah yang biasa digunakan oleh teman-teman kamu di penerbangan, ya, untuk yang diambil bukan posisinya, jadi bukan berputar 30 derajat, bukan, tapi kecepatan putarnya. Kenapa? Karena brushless DC motor yang digunakan untuk aeromodeling, ya, untuk drone, untuk pesawat-pesawatan itu kecepatannya sangat tinggi, itu bisa sampai 30.000 rpm, ya, menggunakan brushless DC motor. Nah, itu tidak memiliki Hall sensor. Kenapa tidak memiliki Hall sensor? Karena dia mencoba mendeteksi posisi utara dan selatannya itu berdasarkan dari arus yang terinduksi ketika melewati kumparan field, gitu ya. Nah, di samping Hall sensor untuk mendeteksi, ingat-ingat ya, Hall sensor itu dipakai untuk mendeteksi posisi magnet utara dan selatan yang terletak pada rotor yang berputar, gitu ya. Sedangkan encoder dan resolver, ya, ini gunanya adalah untuk mendeteksi kamu sudah bergerak berapa derajat. Itu beda dengan stepping motor. Apa bedanya dengan stepping motor? Masih ingat nggak? Ayo, stepping motor. Masih ingat nggak? Apa kehebatan stepping motor? Ada yang bisa jawab? Coba. Stepping motor, gimana stepping motor? Pergerakannya presisi, Pak. Ya, kalau pada stepping motor tidak perlu sensor. Kenapa tidak perlu sensor? Ayo. Kenapa pada stepping motor tidak diperlukan sensor sudut? Jadi nanti kontrolnya dinamakan kontrol open loop. Tidak ada feedback. Ya. Pada stepping motor, masih ingat stepping motor? Kamu beli stepping motor pasti ada spesifikasinya. Spesifikasinya apa pada stepping motor? Yang tertulis pada rangka yang biasanya ada. Jumlah stepnya, Pak. Ya, jumlah step per putaran. Ya, jadi dalam satu kali putaran itu perlu berapa step? 75 step kah ataukah 200 step? Kalau 200 step per putaran, jadi perlu 200 on off, on off, on off, on off, on off, itu 200 kali untuk berputar 360 derajat. Berarti kalau kamu on off, begitu cuma satu kali, kamu hanya dia akan bergerak sebesar 360 dibagi 200, 1,8 derajat. Jadi kalau kamu on off 2 kali itu, maka kamu akan bergerak 2 kali 1,8 derajat. Jadi kamu tidak perlu sensor. Pokoknya kamu berikan, kamu mau mau bergerak berapa derajat, kamu kasih on off sebanyak yang diperlukan. Misalnya
200 pulsa per putaran. Berarti satu pulsa per gitu akan menyebabkan dia bergerak 360 dibagi dengan 200 1,8 derajat. Jadi kalau pengen bergerak 18 derajat ya on off, on off, on off, on off, on off, on off 10 kali, maka kamu akan bergerak 18 derajat. Kira-kira begitu. Jadi motor step tidak perlu sensor, sedangkan BLDC memerlukan sensor. Jadi BLDC pasti lebih mahal daripada motor step. Kalau kamu pengen menggerakkan dan kamu jamin bebannya tidak berubah-ubah, beban itu kalau di belt conveyor, beban itu kalau jumlah orang yang naik selalu konstan. Nah, itu bebannya, ngerti nggak? Tapi kalau bebannya kadang-kadang belt conveyor-nya itu kosong, kadang-kadang penuh dengan orang begitu, ya penuh dengan beban, maka variasi bebannya besar. Ya, jadi kalau kamu yakin bahwa beban yang digerakkan misalnya hanya CD atau cartridge printer, bebannya konstan. Kalau bebannya konstan, lebih gampang kamu pakai motor step karena murah, ya, dan tidak perlu sensor. Ngontrolnya juga lebih gampang, ya. Oke, jadi itu adalah brushless DC motor atau namanya AC servo motor. Ya, jadi ini kita udah. Kemudian saya teruskan ini. Ya, ini adalah bentuk brushless DC motor. Biasanya dia punya 2 konektor. Kenapa 2 konektor? Karena konektor pertama itu untuk mengaliri field. Masih ingat ya, brushless DC. Jadi brushless DC motor itu bagian yang diam terdiri dari kumparan, ya, dan kumparannya sama persis dengan motor induksi 3 fasa atau motor sinkron. Ingat-ingat ya, jadi bagian field, ya, bagian stator yang fungsinya untuk membangkitkan medan magnet itu namanya field. Fieldnya brushless DC servo motor atau namanya lainnya AC servo motor ini sama persis dengan motor AC induksi 3 fasa atau motor sinkron 3 fasa, ya. Nah, itu dikirimi arus dari luar itu dari yang ini. Ya, yang ini, konektor yang ini, power konektor. Sedangkan untuk posisi sudut dia bergerak ke berapa derajat, ini ada di sini. Karena bagian ini nanti kamu lihat di videonya, ini kadang-kadang bisa dilepas di lapangan karena ini udah nempel di bagian mesin yang kamu gerakkan, bagian ini melepasnya gampang sekali. Ya, itu ini bagian arus lemah dan ini bagian arus kuat. Tidak akan dicampur supaya tidak terganggu sinyalnya di sini. Sinyal itu sama dengan tegangan, tapi arusnya kecil sekali. Kalau tegangan itu kita bicara ampere atau malah puluhan atau ratusan ampere. Ini adalah yang tegangan dan arus di sini. Kalau sinyal itu kita bicara biasanya nggak lebih dari 10 volt begitu ya. Tegangannya nggak lebih dari 10 volt. Kalau ini tegangannya bisa sampai 200 volt. Kalau ini atau mungkin lebih. Kalau ini tegangannya paling-paling cuma 10 volt. Dan arus yang mengalir di sini ordernya paling-paling 5 miliampere, kecil sekali. Ya, jadi itu kenapa konektornya dibuat 2. Jadi berbeda. Ini juga nih, yang besar ini beda nih, ya. Ya, oke. Seterusnya, ya. Lihat badannya bentuknya kotak. Jadi kalau badannya bentuknya udah kotak, kamu udah curiga ini pasti brushless DC servo motor atau AC servo motor. Ya. Sama saja. Oke, ada yang kamu mau tanyakan? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang 2
lubang itu tujuannya berbeda, yang satu arusnya kecil, kenapa ukurannya sama, Pak? Oh iya, karena ini biasanya ya gini, ini biasanya ininya banyak ini, konektornya itu banyak. Jadi walaupun dia itu arusnya kecil, ini bisa dibuat kecil ya. Tapi biasanya ya orang saya nggak tahu kenapa, mungkin lebih gampang gitu aja konektornya. Biasanya ini dan ini konektornya tidak sama persis karena supaya orang tidak salah nyolokin kemari dan nyolokin kemari beda. Ini namanya multi cord cable konektor. Jadi ini konektor kabel multi cord. Jadi kabel multi cord itu satu kabel, kelihatannya cuma satu. Kamu lihat dari luar cuma satu. Tapi kalau kamu potong di dalamnya itu ada banyak sekali kabelnya. Ya. Kalau ini kan kabelnya biasanya nggak banyak. Ya, ini kabelnya nggak banyak ini. Ya, paling-paling 6, 8. Kalau ini bisa sampai 32. Jadi ini itu banyak sekali, bisa banyak sekali. Ini itu jauh lebih kecil karena ini kabel instrumen, yang ini kabelnya kabel daya. Tapi saya nggak tahu persisnya kenapa ini konektornya dibuat kelihatannya sama. Kalau saya buat, saya nggak akan buat sama. Alasannya karena supaya user tidak salah menempelkan konektor ini. Biasanya ini cord-nya lebih banyak dibandingkan ini. Kira-kira begitu. Masih, Pak. Nanti kita lihat yang di contohnya, apakah dia sebanyak sama ataukah tidak. Ya. Oke. Makasih. Tapi bagus pertanyaannya. Jadi saya sendiri belum sempat berpikir ini kenapa dibuat konektornya sama. Ya. Nah, ini adalah contoh dari brushless DC motor yang dipakai untuk menggerakkan CD ya, CD. Jadi ini kalau kamu lihat ya, ini pasangannya ini pasangannya ini pasangannya ini, kira-kira gitu ya. Tapi ini terdiri dari kira-kira ini dan ini. Ya. Ini jumlahnya berapa saja nggak apa-apa, asal kontrolnya nanti yang mikir. Ya. Ya. Cuma ada yang bentuknya seolah-olah seperti 3 fasa. Ini kan seperti RST, kabel 3 fasa. Ya. Kabel motor induksi 3 fasa. Ya. Jadi kalau seperti ini coba Anda lihat, ini Anda lihat gini ya. Ini di sini ada yang dinamakan Hall effect sensor. Ya, ada 3 Hall effect sensor. Tujuannya untuk mendeteksi utaranya ada di mana, selatannya ada di mana. Kalau berdasarkan sensor Hall effect ini, kita bisa mendeteksi northnya ada di sini. Maka kalau kita mau menggerakkan dia searah jarum jam, jadi mau bergerak ke sana, maka ini saya buat selatan sekarang. Ya, ini saya eksitasi supaya dia jadi selatan. Maka dia akan berputar kemari. Kalau dia udah berputar kemari, posisinya ada di sini, ya kan? Jadi selatannya sekarang ada di sebelah sini. Maka yang ini nanti saya buat north. Maka dia berputar ke sana dan seterusnya. Ya. Caranya bisa begitu. Cara eksitasi yang kedua, ya, ini dan ini saya bangkitkan sinyal yang mirip sinyal AC seperti arus AC RST begitu, sehingga kuat medannya itu resultannya ada di sini. Ya, masih ingat nggak? Motor AC induksi 3 fasa. Ini kalau saya hubungkan dengan RST yang beda fasanya 120 derajat, maka nanti bisa menghasilkan resultan yang resultannya kemari. Resultan selatannya ini. Kalau resultan selatannya di sini, dia muter ke sana. Kalau dia udah muter ke sana, ini ada di sini, nanti saya kontrol supaya RST-nya menghasilkan north yang arahnya ada di sini, north. Maka dia akan berputar selanjutnya begitu. Jadi cara mengeksitasi brushless DC motor adalah bisa dengan konsep motor step. Ingat ya, motor step itu motor DC atau motor AC 3 fasa. Kalau konsepnya adalah motor
DC, motor step, cara eksitasinya seperti motor step, maka itu dinamakan BLDC motor. Kalau cara eksitasinya pakai arus AC 3 fasa, maka itu dinamakan AC servo. Karena itu orang jadi bingung. Ya, tapi istilah brushless DC motor itu sama dengan AC servo. Ya, dengan motor yang sama tergantung dari kamu cara kontrolernya mengeksitasinya apakah seperti motor DC ataukah seperti motor AC. Ya, jadi ini ada hall sensor, ada 3 buah hall sensor. Dari hall sensor itu kalau dia berputar nanti kita dapat pulsa-pulsa semacam ini. Ya, berdasarkan pulsa-pulsa semacam ini, maka 3 buah ini, ya, maka kamu bisa menentukan north-nya ada di mana dan south-nya ada di mana. Setelah kamu bisa menentukan north dan south, ya kamu kontrol yang di sini dan di sini. Ingat ya, motor ini termasuk yang electronically commutated, artinya berputarnya medan magnet itu karena kontrol elektrik, kontrol elektronik. Jadi kalau pada motor AC 3 fasa maupun motor sinkron berputarnya medan magnet karena ada suplai dari PLN 3 fasa yang beda fasa 120 derajat ya fasa, dia kalau kita hubungkan akan menghasilkan medan magnet yang berputar yang frekuensinya selalu 50 Hz. Kira-kira begitu ya. Karena itu motor sinkron nggak mau berputar. Kenapa? Karena dia mau berputar, dia dari diem, dia berputarnya 120 derajat terlalu tinggi kecepatan putarnya. Karena terlalu tinggi, motor sinkron itu harus kita putar dulu sampai mendekati kecepatan sinkron baru dilepas, baru dia bisa ikut. Kan gitu. Nah, kalau ini berputarannya medan magnet karena kontrol. Nah, kalau karena kontrol, nggak mungkin dia tidak mau berputar. Karena kalau dia belum berputar, medan magnetnya tidak kita putar. Kenapa? Karena kita tahu posisi north-nya di mana dan posisi south-nya di mana. Jadi kalau seperti ini, kita jadikan selatan ini dia belum mau muter, ya ini tetap selatan aja terus. Sampai kapan? Sampai dia muter kemari. Begitu dia muter kemari, ini kita atur lagi. Kira-kira begitu. Jadi seperti saya ngajak kamu untuk lari, kalau kamu belum lari, ya saya tunggu dulu kamu. Itu yang membuat kenapa brushless DC motor atau AC servo motor dinamakan motor sinkron, termasuk dalam jenis motor sinkron karena tidak pernah terjadi slip. Kenapa tidak pernah terjadi slip? Karena kontrolernya berputar, apakah rotor itu sudah mengikuti atau belum. Kalau belum mengikuti, ya tunggu dulu. Kalau sudah mau mengikuti, baru dipercepat lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi ini BLDC, ini perbandingan antara motor DC dan BLDC. Motor DC biasa, ini di sini ada komutator dan ini brush. Ya, apa yang kita lakukan sebetulnya gini. Ini kalau merah itu magnet utara dan yang hijau itu magnet selatan, gitu ya. Maka apa yang kita lakukan? Sebetulnya kita ubah-ubah koneksi ini sehingga bagian ini yang ini selatan, jadi ini utara, utara. Tapi medan magnetnya konstan, tidak berputar. Itu pada motor DC biasa. Kalau pada brushless DC motor, ini Anda lihat, kita setiap saat harus mampu mendeteksi posisi kutub utara dan kutub selatan ada di mana. Berdasarkan kutub utara dan kutub selatan, posisi kutub utara dan selatan setiap saat dideteksi berdasarkan posisi utara selatan, maka kita kontrol yang di sebelahnya menjadi selatan, begitu. Ya, jadi ini perbedaan antara DC motor biasa dan BLDC. Jadi BLDC maupun motor step termasuk dalam golongan electronically commutated, artinya medan magnetnya berputar karena kontrol elektronik. Ya, jadi itu silakan kalau ada mau yang bertanya, kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, potong, silakan aja.
Nah, ini konstruksi motor DC ya, ini bagian rotornya yang magnet permanen itu ini, tapi nggak semuanya magnet permanen, karena kalau semua dibuat dari magnet permanen maka berat, kita nggak mau. Ya, ini kumparan. Ya, ini kumparan yang kita kontrol itu. Ini bearing, ya, ini bearing. Lalu ini ada rem. Ya, jadi untuk kamu sebetulnya yang kita ajari hanya bagaimana cara menghidupkan dan membalik arah. Ataupun kalau mau menghentikan, berhenti tapi tidak dengan cepat. Ya berhenti karena suplainya dihentikan. Jadi dia seberhentinya dia. Ya, tapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada emergency brake, itu terlalu lama kalau kamu berhenti, lalu kamu suplai, motornya berhenti pelan-pelan itu tidak bisa diterima. Harusnya berhenti dengan cepat. Kalau kamu mau melakukan positioning ya dengan teliti, maka kamu harus bisa mengerem dengan cepat. Terutama kalau beban atau massa yang dibawa besar, ya kan? Kamu punya robot atau mesin tool, kamu punya robot sedang membawa barang yang besar, ya pada kecepatan maksimum, lalu kamu rem, mau kamu hentikan, kamu harus punya fasilitas pengereman. Cara mengerem itu bisa secara mekanik, ini misalnya pakai disc brake, secara mekanik, tapi juga bisa secara elektronik. Ada macam-macam caranya. Salah satunya misalnya pada mobil listrik digunakan untuk regeneratif braking. Jadi nanti ngeremnya itu digunakan untuk ngisi baterai supaya baterainya energinya nggak hilang di rem. Kalau dihilang di rem sayang. Jadi mendingan remnya kecepatan energi kinetik yang mau dibuang itu dibuang untuk mengisi baterai. Kira-kira begitu ya. Jadi ini ada rem. Kemudian nanti di sini ada sensor posisi, sensor posisi sudut. Tolong ingat, kalau di sini ini pasti ada sensor kutub utara dan kutub selatannya di mana, kan gitu. Jadi di sini ada sensor kutub utara, kutub selatannya di mana. Kalau ini sensor sudut, mau berputar berapa derajat. Jadi beda fungsi. Ya. Kalau untuk kecepatan, kamu mau diambil kecepatan putarnya, nggak perlu sensor posisi sudut. Tapi kalau kamu pengen bergerak 20 derajat, 30 derajat, 80 derajat, nah kamu perlu sensor posisi sudut. Ya, ini ada sensor nanti namanya encoder atau resolver dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini gambar lain dari motor ini. Ini konstruksinya ada dua. Ini encodernya taruh di sini, ya, konektornya ada di sini. Oke, selanjutnya ini perbandingan antara BLDC dan brush motor. Ya, ini electronic commutation, ini BLDC ya. Jadi medan magnetnya berputar karena dikontrol elektronik. Kalau ini brush commutated karena brush ya. Ini maintenance-nya jarang diperlukan. Kalau ini diperlukan. Jadi kemarin saya ceritakan bahwa kalau kamu punya sepeda motor, ya, maka motor starter di sepeda motor kamu atau di mobil kamu yang pertama kamu ceng gitu jalan, ya, itu adalah motor DC pakai brush. Kalau pakai brush, maka setelah kamu pakai, ya, setelah kamu pakai 2-3 tahun kemungkinan nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena berasnya aus. Ya, jadi kamu harus perbaiki atau diganti, kira-kira gitu ya, karena ada keausan. Dan itu kita tidak bisa terima untuk pekerjaan-pekerjaan yang urgent. Contoh, kalau kamu banyak bekerja di laut, kamu berangkat ke laut, itu prosedurnya udah ramai sekali. Kamu harus yang dinamakan tes kesehatan. Ya, jangan sampai kamu di lapangan kamu sakit, repot. Ya, jadi itu. Lalu kamu harus dilatih. Yang salah satunya adalah water survival training. Jadi kamu dilatih bagaimana kalau kamu sampai nanti
hanyut di laut, gimana cara menyesuaikan diri, bagaimana kalau misalnya platformnya kebakar, itu ada latihannya sendiri, bagaimana kalau di helikopter, helikopternya terbalik, dan itu disimulasi, ada seperti helikopteran, kamu duduk di dalamnya, lalu masukkan ke dalam air, ya, kamu bisa nggak menyelamatkan, nah itu kalau pada kondisi seperti itu, pas kamu di lapangan, motor kamu nggak jalan, itu sangat sulit diterima. Karena itu kita nggak mau pada kondisi-kondisi yang urgent semacam itu, yang biaya operasinya mahal, kamu nggak mau terjadi berasnya aus gitu, nggak mau. Ya, ini umurnya dia lebih panjang daripada ini. Ya, jadi BLDC umur operasinya lebih panjang daripada motor DC biasa. Ini torsi karakteristik, ini flat. Ya, ini sebetulnya nggak flat, ini dari atas turun ke bawah, tapi karena tinggi, nanti saya ceritakan. Jadi ini miring dari atas ke bawah, tapi kemudian ini dibatasi, jadi seolah-olah rata. Ya, ini kalau ini dari atas turun ke bawah, itu ya. Kemudian efisiensinya ini tinggi, ini moderate, karena sebagian panas hilang di komutator. Ya, kemudian daya per ukuran motor, daya yang dihasilkan per ukuran motor, kalau ini tinggi, artinya untuk ukuran yang sama, ini dayanya lebih besar daripada ini. Ya. Kemudian rotor inersianya dia kecil, kalau kecil berarti percepatannya besar. Ya. Jadi kalau rotor inersianya kecil, maka percepatannya besar. Kalau ini inersianya besar, berarti percepatannya kecil. Kalau kamu memerlukan, kalau motor kamu dipakai untuk menghasilkan kecepatan putar, maka biasanya inersianya besar nggak apa-apa, begitu. Tapi kalau motor kamu dipakai untuk menghasilkan sudut bergerak 270 derajat, nah gitu kamu harus inersianya kecil. Ya, kalau ini speed range-nya lebih tinggi daripada ini. Ya, biasanya motor DC itu hanya sampai 2000 rpm, sedangkan brushless DC itu bisa sampai 5000 sekian. Ya. Brushless DC itu sampai 5000 sekian, yang pakai sensor kutub utara selatan atau yang pakai Hall effect. Kalau yang tidak pakai Hall effect, yang dipakai oleh teman-teman penerbangan untuk drone dan sebagainya, itu kecepatannya sampai 30.000 rpm. Ya. Kemudian electric noise-nya dia low kalau brushless DC. Kalau ini terjadi lompatan arc, busur listrik pada waktu melompat, ya, di brush. Kemudian, nah bedanya ini harganya murah, ya, ini harganya mahal, itu masalahnya. Ya, jadi ini harganya murah, ini harganya mahal. Kemudian kontrolnya, kalau ini sederhana sekali. Kalau kamu bisa membuat variabel DC, kamu bisa membuat supply DC yang bisa kamu variasikan, kamu udah bisa mengontrol motor DC. Tapi kalau mau brushless DC motor sulit. Jadi pada dasarnya, ya, kamu tidak mungkin membeli motor brushless motor DC, kemudian kontrolernya kamu buat sendiri, nggak mungkin. Karena bisa sih bisa, tapi kamu memerlukan waktu mungkin 1 tahun begitu hanya baru bisa ngontrol. Nah, itu terlalu rumit. Jadi untuk motor brushless motor DC biasanya kita beli motor sekaligus dengan kontrolernya. Ya, ini memerlukan controller, kalau ini tidak perlu controller. Ya, kamu punya tegangan 12 volt, ya udah, jalankan bisa. Kalau ini nggak bisa. Ya, jadi perlu controller. Selanjutnya, ini perbandingan antara BLDC dan AC induksi. Ingat ya, motor AC induksi 3 fasa itu adalah motor yang paling banyak digunakan di industri. Jadi hampir 90% motor yang digunakan di industri itu AC induksi motor. Ini karakteristiknya flat, kalau ini non-linear, karena masih ingat kurvanya dari ini naik kemudian turun, kan gitu kan? Dan kita bekerja di daerah di mana daerah yang slope-nya itu begini, ya, daerah di sini ya.
Oke, dekat synchronous speed. Oke. Kemudian output per power ini high, ini moderate. Ya. Rotor inersia ini low, ini high. Ya. Kemudian ini starting current, ini rated. Ya. Yang ini yang kamu udah belajar, inrush current. Kira-kira 7 kali dari arus operasi. Masih ingat nggak? Jadi pada waktu start motor AC induksi ya, 3 fasa itu arusnya sampai 7 kali dari arus operasi. Ini control requirement, ini selalu memerlukan kontrol. Kalau ini tidak memerlukan kontrol kecuali kalau kamu mau adjustable. Ya. Jadi kalau kamu constant speed ya udah nggak usah perlu controller. Kalau ini nggak bisa jalan tanpa controller. Ya, jadi kalau ini dicolokin ke tegangan listrik jala-jala aja mau jalan. Kalau ini nggak bisa. Ya, jadi walaupun kamu perlu constant speed nggak bisa. Kamu harus perlu controller. Ini slip tidak punya slip di sini. Jadi artinya ini dinamakan motor sinkron. Masih ingat ya? Tadi kenapa motor brushless DC motor dinamakan motor sinkron? Karena tidak terjadi slip. Kenapa tidak terjadi slip? Karena controller mendeteksi posisi rotor. Kalau posisi rotornya belum mau muter, maka kontrolernya nunggu dulu. Akibatnya apa? Berputarnya rotor, kecepatan putar rotor selalu sama dengan kecepatan putar medan magnet. Ya, jadi tidak terjadi slip. Kalau motor induksi selalu ada slip. Ya. Nah ini adalah tadi saya beritahu Anda bahwa BLDC itu nama lainnya adalah AC motor. Orang bingung soalnya. Kenapa orang bingung? Karena cara kontrolnya itu kalau kamu kontrol dengan cara mengontrol seperti motor step, maka orang menyebutnya BLDC. Kalau kamu kontrolnya mirip motor AC induksi 3 fasa, ya, maka dinamakan AC servo motor. Nah, ini adalah salah satu, ini magnetnya ya, ini rotornya rotor dari brushless DC motor. Lalu ini ada Hall effect sensor untuk mendeteksi utara selatannya mana. Lalu ini adalah kumparan yang ada di luarnya ini. Ini stator winding atau field winding. Ya. Di armatur tidak dialiri arus listrik. Kenapa? Karena armaturnya terdiri dari magnet permanen, gitu ya. Nah, kita mau ngontrol ini arusnya kapan dialirkan kemari, kapan dialirkan kemari, kapan dialirkan kemari, tergantung dari posisi north dan south-nya. Ya. Jadi posisi north dan south-nya selalu dideteksi setiap saat dengan 3 buah Hall effect sensor. Ya, jadi di sini Hall effect sensor ya, ini nanti melaporkan ke bagian controller. Ini bagian controller. Ya, ini bagian nanti sinyal conditioning. Jadi dari sinyal dari on off di sini ya, nanti diterjemahkan oleh ini untuk mengetahui posisinya ada di mana. Berdasarkan ini driver circuit akan melakukan arus dari sini ataukah dari sini ataukah dari sini. Ya, kalau kontrolnya cuma satu-satu saja, maka dinamakan BLDC. Kalau kontrolnya ini menghasilkan listrik sinusoidal, ini sinusoidal 3 fasa, begitu, maka itu dinamakan AC servo motor. Nah kotak controller itu ada bagian dari kotak controller yang dinamakan power supply. Jadi inputnya bisa AC boleh, bisa DC boleh. Kalau DC ya siap digunakan. Kalau DC-nya cocok, misalnya ini kamu mau kontrol, bayangkan motor step. Ya. Kalau kamu mau kontrol dia 24 volt, masukannya 24 volt ya udah siap digunakan. Tapi kalau ini 24 volt sedangkan ini 36 volt, ya harus diubah dari 36 ke 24. Sesederhana itu. Tapi masukannya juga bisa AC. Ya, kalau di AC ya di DC-kan dan DC-nya harus sesuai dengan yang ada di sini ya.
Atau kalau dia mau 3 fasa, dari AC dibuat DC, dari DC nanti dihasilkan 3 buah AC yang frekuensinya maupun tegangannya terserah kamu. Ya. Karena secara teori kamu cuma mengubah frekuensi saja. Tapi nanti kamu belajar bahwa baik pada motor induksi 3 fasa maupun pada motor step, ya, pada motor AC servo motor, kalau kamu cuma ngontrol frekuensi itu tidak optimal. Jadi kamu pengen ketika frekuensinya rendah, tegangannya kamu naikkan. Ketika frekuensinya, kenapa? Karena nanti torsinya akan turun. Kalau kamu frekuensinya rendah, tegangannya jadi sinusnya itu puncaknya tetap kamu pertahankan, katakan 90 volt begitu, maka torsinya kurang kuat. Supaya torsinya kuat, maka kalau ini kontrolnya adalah tegangan AC 3 fasa, maka pada frekuensi rendah kamu buat tegangannya lebih tinggi. Jadi itu variable voltage, variable frekuensi driver namanya. Jadi ini variable voltage, variable frekuensi driver. Kenapa? Karena kalau kamu cuma kontrol frekuensinya toh, nanti pada frekuensi rendah, pada kecepatan rendah, torsinya kurang kuat. Ya, jadi nggak bisa start dengan gaya dorong yang besar atau ngangkat robot mau ngangkat beban yang besar, nggak bisa. Supaya bisa gimana? Ketika frekuensinya rendah, maka tegangannya dinaikkan. Ya, ini nanti controller, ini tanggung jawab controller. Ya. Dan ini controllernya, kenapa saya bilang ini kalau kamu mau buat sendiri bisa juga, cuma kamu perlu waktu kira-kira mungkin 1 tahun begitu. Jadi nggak worth it lah kalau kamu beli motornya tok lalu ini kamu buat sendiri, itu nggak worth it. Lebih baik kamu beli ini dan kontrolernya jadi, lalu kamu gunakan untuk kamu kembangkan untuk kontrol motor NC atau kontrol robot dan sebagainya. Ya. Dan ini nanti bisa dikontrol dari luar. Oke, selanjutnya kalau ada yang tanya silahkan. Nah ini yang AC servo motor nih. Jadi ini AC servo motor, coba Anda lihat ya. AC servo motor, coba Anda lihat. Ini adalah armatur, ya, dideteksi dengan Hall effect sensor 3 buah. Ya, Hall effect sensor berdasarkan posisi north south. Ini adalah bagian field, ya, bagian field. Dan bagian field ini dikontrol layaknya motor AC induksi 3 fasa dengan sambungan Y. Ya, ini kan sambungan Y ini, Y konektor. Ya, jadi ini motor AC brushless DC motor, rotornya ya dideteksi dengan menggunakan 3 buah Hall effect sensor. Masukkan ke controller. Ya, kemudian ini controller nanti mengontrol IGBT, isolation gate bimetal transistor. Ya, jadi isolation gate bipolar transistor, IGBT driver. Ya, ini driver tujuannya untuk on dan off ini. Ya, ini sebetulnya mirip H-bridge. Nanti mungkin di motor DC itu ada yang saya lompati itu, yaitu ini H-bridge ya atau H-bridge. Ya, jadi ini pasangannya dan ini. Ya, jadi kalau kamu masih ingat motor DC, kalau kamu mau kontrol pakai H-bridge, maka perlu 4 buah. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Ya, yang ini nanti dihubungkan ke 12 volt, ini dihubungkan ke 0 volt. Jadi kalau ini dan ini dikontrol, maka harus mengalir dari sini kemari gitu. Nah, tapi ini 3 fasa. Jadi ada 6 pasangan. Ini pasangannya ini, ya. Ini pasangannya ini dan itu pasangannya ini. Kira-kira gitu ya. Jadi ini coba Anda lihat pada waktu ini suplainya positif, ya, pada waktu suplai ini positif, kalau ini dikontrol
Ini lewat kemari, masuk kemari, lalu ke sana. Ya, ini adalah DC negatif, ini DC positif. Yang kedua adalah ini belum tentu DC, bisa juga ini AC. Jadi ini suplainya AC. Ya, itu bisa juga. Ya, jadi nanti ini kita triggernya mungkin pakai SCR. Ya, tapi caranya seperti itu. Ya. Jadi ini kalau kamu trigger dan ini maka arusnya mengalir dari sini masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari. Kemudian ini dan ini di-trigger. Jadi arusnya mengalir dari sini kemari, masuk kemari, masuk kemari, masuk ke sana, masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari. Itu ya. Kemudian ini di-trigger. Ini di-trigger arus mengalir dari sini masuk kemana nih? Kalau dari sini, ini masuk dari sini, ini ya. Kalau ini di-trigger, maka harus mengalir dari sini masuk kemari. Nah, masuk ke sana. Nah, sekarang apakah lewat kemari atau lewat ke sana? Tergantung. Kalau ini yang di-trigger, maka arus dari sini mengalir kemari, masuk kemari, masuk kemari, masuk ke kemari. Kalau yang ini yang di-trigger, maka arus dari sini tadi mengalir kemari, masuk kemari, masuk kemari, ini masuk kemari, masuk ke bawah ini. Nah, jadi itu adalah pakai PWM, ya, isolation gate bipolar transistor driver. Ini drivernya loh, ya. Ini nanti IGBT-nya. Oke, jadi itu adalah cara kontrol BLDC atau AC servo motor. Ini contohnya ya. Ini kemudian coba lihat, ini satu langkah lagi, coba lihat ini hall 1, hall 2, hall 3. Jadi ini di sini kan ada jadi dari hall efek sensor ya. Ini dia controller mengetahui north south-nya dari mana. Kemudian berdasarkan itu dia akan mengeluarkan fasa 1, fasa 2 atau fasa 3. Kira-kira begitu. Coba Anda lihat ya. Ini masukannya hanya kontrolernya hanya low ya, 0 atau minus 12, 0, 12. Kira-kira begitu. Jadi ini coba Anda lihat, ini masuk kemari, gerak lagi, gerak lagi, gerak lagi. Ya, ini. Ya, ada yang kamu mau tanyakan, silakan. Ya, nggak gampang lah. Pokoknya ya kalau kamu mau TA ini kayaknya bisa, tapi kayaknya 6 bulan nggak akan selesai. Ya, karena kamu harus pelajari betul pada motor ini north-nya mana, south-nya mana, lalu hall effect sensor, ini hall effect sensornya, ya, ada di mana, keluarannya seperti apa, berdasarkan ini kamu harus interpretasi letak north-south, baru kamu membuat driver controller ini untuk men-trigger, ya, men-trigger fasa 1, fasa A, fasa B, dan fasa C. Kira-kira gitu. Jadi tidak mudah, karena itu biasanya motor dan controllernya kita beli sekaligus. Karena itu harganya menjadi mahal sekali. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya? Ya, oke. Kemudian ini motor. Motor itu ya, ini motor itu, kontrol motor itu dikategorikan menjadi ini. Coba Anda lihat ya. Ini kontrol motor. Kalau ini itu hanya bergerak maju, lalu dia yang kamu pelajari itu sebetulnya kebanyakan cuma ini. Maju kemudian dimatikan. Cuma gitu aja. Matinya tidak direm. Jadi kita hanya belajar satu kuadran saja. Ini. Ya. Kalau kamu maju, kamu bisa maju dan kamu bisa balik arah, berarti kamu belajar ini dan ini. Ya, jadi pertama itu menghasilkan torsi positif. Jadi forward acceleration. Ya, karena kamu menghasilkan torsi positif, forward acceleration.
Yang kedua, di fourth quadrant ini kalau kamu menghasilkan forward braking. Oh sorry, kamu ada di sini. Ya, torsinya negatif, percepatannya negatif. Itu di sini. Ya. Kalau kamu mau bekerja di 2 kuadran ini berarti kamu motornya itu bisa maju dan bisa direm. Ya, ini reverse braking. Jadi ini dan ngerem ini kamu belajar ini. Kalau kamu balik arah itu ini. Kalau dalam posisi balik arah kamu bisa ngerem, kamu belajar 4 kuadran. Jadi motor kamu bisa maju, bisa dalam kondisi clockwise, kamu bisa rem, itu berarti kamu belajar 2, ini dan ini. Kalau motor kamu bisa mengendalikan kamu balik arahnya, maka kamu ini dan ini. Kalau kamu sudah balik arah dan kamu bisa mengerem, maka ini berarti kamu belajar 4 kuadran, kontrol 4 kuadran. Ya. Ini keuntungan dari brushless DC motor, ya, meningkatkan reliability dan efisiensi, umurnya lebih panjang, menghilangkan spark di komutator, mengurangi gesekan, ya, faster acceleration, kira-kira gitu ya, precision control, ya, dan arusnya dan tegangan di motor bisa dikontrol. Kita bicara tegangan itu tegangan di field ya, ini tegangan di field bukan di armatur karena armaturnya magnet permanen dan terbuat dari rare earth magnet atau magnet tanah jarang, yaitu magnet yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada magnet biasa. Ini pemakaiannya adalah elektronik, komputer elektronik, dan medical field. Misalnya kamu punya apa ya, kamera sekarang itu zoom-nya segala macam itu pakai brushless DC motor itu pasti. Ya. Kemudian alat-alat yang presisi, misalnya kalau positioning pada hard disk dan sebagainya mungkin sudah pakai itu. Tapi yang sederhana tentunya. Kemudian untuk high power, ya, untuk motor-motor industri, untuk kendaraan, dan untuk pesawat terbang. Ini sekarang kita juga mencoba menggunakan ini karena keandalannya tinggi. Ya, kerugiannya ini memerlukan kontrol yang rumit. Ya, kontrolnya rumit karena kamu harus mendeteksi posisi north dan south. Ya. Kemudian memerlukan sensor tambahan, yaitu Hall sensor. Ya, kalau mau positioning, mau bergerak 30 derajat, berarti kamu selain sensor Hall sensor untuk mendeteksi magnet yang ada di armatur, kamu juga perlu sensor sudut. Ya. Kemudian harganya jauh lebih mahal. Ya. Dan beberapa desain memerlukan tenaga kerja ya, yang untuk membuatnya. Kira-kira contoh hand wound stator coil, kira begitu. Nah ini karakteristiknya, sebetulnya karakteristiknya itu seperti ini. Masih ingat ya, karakteristiknya itu seperti ini. Ya. Brushless DC motor itu karakteristiknya seperti ini. Tapi kalau kamu mau pakai terus-menerus itu di sini. Di sini boleh, tapi hanya untuk intermittent karena pada saat itu arusnya besar. Ya, karena arusnya besar, biasanya panas yang terjadi banyak. Kita nggak mau mengoperasikan di sini. Kalau untuk intermittent boleh, tapi kalau untuk operasi terus-menerus, kamu harus berada di daerah ini. Nah, inilah yang tadi dikatakan sebagai flat. Flat itu ini. Jadi kecepatan putarnya berapa saja, torsinya seperti ini, kemampuan torsinya. Sebetulnya kemampuan torsinya bukan ini, kemampuannya di sini. Tapi ini hanya dipakai sekali-kali, nggak apa-apa. Kalau digunakan terus-menerus, nanti kebakar. Kita nggak mau. Jadi kita ini dibatasi. Kira gitu ya. Oke, jadi ini adalah brushless DC motor, karakteristiknya. Ini adalah contoh pemakaian di mobil, ya. Jadi untuk mobil ini DC motornya seperti ini, ya, brushless DC motor. Ini
Oh, sebentar ya. Nah, ini saya tunjukkan. In the world of motion control, performance often depends on the speed, positioning, power, and accuracy of servo, spindle, and torque motors. Servo Videonya motor akan makin applications masuk, Pak. can be especially challenging. Videonya nggak Kenapa? keluar, Pak. Oh, sorry, Bud. Set of Sorry. performance variables. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Ini belum di-share ya. Sorry. In the world of motion control, performance often depends on the speed, positioning, power, and accuracy of servo, spindle, and torque motors. Servo motor applications can be especially challenging because they are often based on a complex set of performance variables. Breakthroughs in machine performance are made possible by important advancements here within the science of servo motor design. Siemens Research and Development continues to introduce new servo motor advantages that will benefit both the machine builder and the owner. For example, Siemens high-performance servo motor technology has answered the growing need for extremely shorter cycle times. For easier system setups and servicing, a Speed Connect power connection is now standard on Siemens high-performance servo motors. Drive connections are now just as simple, using a Siemens drive click cable connection to the encoder. And now for even greater serviceability, the encoders on our 1FK7 and 1FT7 servo motors are completely replaceable in the field. Replacements can be done quickly without having to remove the entire motor for outside servicing. A key coupling and guide weight assure the precise alignment of the encoder and rotor. This increases resistance to vibration, among other performance enhancements. When your system is enhanced by Siemens Motion Control, high performance and ease of use go hand in hand. So bring higher performance and ease of use to your motion control application with advanced servo motor technology from Siemens. Ada satu lagi yang saya... Saya harus share. Ya, ini contoh bagaimana repair dari brushless DC motor atau AC servo motor. Our procedures require that all major electrical and mechanical components of the servo motor are independently tested upon motor disassembly. The back EMF is tested to check the magnetic strength of the rotor. During disassembly, we check for worn or damaged components. We measure bearing seats to ensure that they are within correct tolerance. We look over the shaft to verify straightness and condition, machining it to proper specs if needed. We check connectors, encoder covers, release voltage, and do independent torque testing of all brake assemblies. Any feedback devices are verified to make sure they are counting and functioning properly. We surge test the stator and do a complete electrical winding evaluation. If the stator fails, we rewind it in-house. If it passes, we wash and bake the stator.
We replace all bearings with high-grade shielded bearings for long life and performance. We replace all seals, O-rings, connectors, and any worn or damaged parts. During reassembly, the motor is aligned back to factory specs. The motor is run tested with the applicable manufacturer's drive and complete servo system to simulate a machine. Load testing is available. Finally, the motor is buffed and painted, and if needed, we create new nameplates. Your motor returns in a new and box state with our custom foam packaging for protection. Hi, I'm Jason. Hi, I'm Tommy. Hi, I'm Scott, and we're your servo repair team at Repair Zone. Bentar. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, jadi ini BLDC atau AC servo motor itu seperti ini. Ini masih yang kita udah belajar bahwa karakteristik ini motor AC itu hanya seperti ini, motor permanen magnet DC motor seperti ini, universal motor itu seperti ini, kecepatannya bisa tinggi, DC brushless itu seperti ini. Ya. Kecuali DC brushless yang digunakan oleh teman-teman penerbangan untuk drone dan sebagainya, kecepatannya bisa tinggi ya, sampai 23.000, tapi itu hanya kecepatan, bukan untuk positioning. Jadi untuk kecepatan putar, ya, itu brushless DC. Oke, itu jadi gambarnya seperti itu. Jadi gambar. Saya mau nanya Pak. Ya silakan. Itu kan tadi Hall effect sensornya itu diletakkannya itu kan dekat dengan kumpalannya. Nah itu bacaan sensornya nggak ada noise yang gede gitu Pak, kalau dekat field modulnya. Yang ini ya? Yang ini maksudnya Hall effect ini? Iya Pak. Ya, itu adalah teknik ya. Ada yang ditaruh di samping begitu juga ada, ditaruh di samping. Ada yang ditaruh di antara ini. Ya memang tidak mudah. Bagaimana kamu mengisolasi di dekat kumparan itu supaya tidak mudah terganggu, itu sesuatu teknik yang mengembangkannya tidak mudah gitu loh. Artinya kalau ini bisa kamu akses ya, Hall effect sensor ini bisa kamu akses untuk mendapatkan data bahwa berdasarkan keluaran ini, pertama kamu tidak tertipu dengan sinyal ketika dia diaktifkan, dia tidak tertipu. Yang kedua adalah bagaimana menerjemahkan utaranya ada di mana, selatannya ada di mana. Itu pun mungkin perlu waktu yang agak lama. Karena itu menurut saya tidak worth it lah untuk kamu mengembangkan, karena itu cocoknya dikembangkan oleh pabrik brushless DC motor. Kalau kita memproduksi brushless DC motor, ada beberapa orang atau ada beberapa dokter yang mengembangkan teknik itu untuk bisa berkembang. Nah itu cocok. Kalau kamu cuma beli satu hanya untuk mengontrol itu rasanya nggak cocok. Jadi itu sesuatu saya menyadari bahwa itu tidak mudah, ya, tapi bisa dilakukan. Ya, ada yang kamu mau tanyakan lagi? Silakan. Pak, makasih Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, ini tadi pemakaiannya. Ya, kamu udah. Ya, nah ini saya tunjukkan foto-foto robotnya LabTechProd. Nah, kenapa saya tunjukkan robot yang ada di LabTechProd? Karena mungkin kamu pernah berkunjung ke sana dan mungkin kamu pun pernah lewat atau lihat-lihat itu, tapi nggak tahu bahwa motor yang dipasang di sini adalah motor BLDC atau AC servo. Ya, jadi ini robot industri itu 6 derajat kebebasan.
karena 6 derajat kebebasan, maka kamu perlu 6 motor. Jadi ini adalah 6 motor. Ya, 1 untuk berputar ini 1, 2 ini untuk berputar ini berputar ini, 2, 3 nanti ini untuk berputar ini naik turun ke sana itu 3. Ya. 4 nanti yang di sini untuk memutar dan mengangguk ya, jadi 6. Ya, coba Anda lihat tadi ini dan ini kalau Anda lihat spesifikasinya ini Anda foto, ini dikatakan AC servo motor. Itu 2,9 kilowatt. Jadi 2,9 kilowatt itu kira-kira berapa HP itu? Coba. Jadi 1 kW, 1 HP itu adalah 750. Jadi 1 HP itu adalah 0,75 kW. Ya, 1 HP adalah 0,75 kW. Jadi 0,3 dibagi dengan 0,75 itu mungkin sekitar 4 HP ini ya, kira-kira 4 HP ini. Ya, itu. Ini torsinya 18,5 Newton meter. 18,5 Newton meter itu kira-kira, coba kamu punya feeling enggak? 18,5 Newton meter itu kira-kira 1,85 kilogram meter. Jadi kira-kira pada jarak 1 meter di ujung lengan kamu, 1 meter ke sana ya, lengan kamu dikasih beban sebesar 1,85 kilogram. Besar loh torsi itu. Ya. Jadi 18,5 Newton meter itu adalah 1,85 kilogram meter. Ya kan? Berarti pada jarak 1 meter ada beban 1,85 kilo. Kebayang nggak kamu? Bahwa kalau tangan kamu itu terlentang, di ujung tangan kamu itu kamu harus memegang barang sebesar 1,85 kilo. Besar itu torsinya. Ya. Ini RPM-nya adalah, kalau kita lihat di sini RPM-nya 1.500 RPM. Ya. Ini arusnya 23,6 ampere begitu, dan voltnya adalah 200 volt. Ya, 200 volt dan ini 23,6. Jadi ini ya, jadi ini kalau bentuknya seperti ini saya lebih suka mengatakannya ini BLDC, brushless DC servo. Ya, jadi kalau motor AC tapi ini tegangannya gini, ini kan berarti tegangan konstan kan, ini tegangan konstan, arusnya sekian. Jadi ini kalikan ini itu daya masuk itu. Ya, daya masuk. Kalau kalikan ini, kalau kalikan 20 berarti 4.000 kan? 4.000 watt kan? 4.000 watt kan 4 kW itu. Ya. Ini daya mekanik ya yang dihasilkan motor, ini daya listrik. Kalau ini dikalikan ini, itu kamu dapatkan daya listrik yang diperlukan untuk menggerakkan motor itu. Sedangkan ini adalah daya mekanik. Ya, yang bisa itu. Nah, kemudian ini salah satu di sini, kemudian ini yang lagi ya, di tempat lain. Tadi kita udah lihat 2, yang ini ada 3 lagi, 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Ya, dan kalau kamu foto, ini kalau saya foto, ini yang daya yang di sini itu yang kecil, 0,85 kW. Ya, torsinya 5,39 Newton meter. RPM-nya 1.500 RPM. Kemudian arusnya 5,7 ampere, tegangannya 200 volt. Ya, jadi kalau ini dikalikan 6 berarti 1.200 ya, 1.200 watt atau 1,2 watt. 1,2 kilowatt ya. Sedangkan dia yang jadi daya mekanik hanya 0,85. Ya, jadi ini robot yang ada di Labtech Prod itu adalah DC servo motor atau AC servo motor. Tapi ini kalau saya lebih mengatakan ini BLDC karena dia kontrolnya lebih mirip ke motor step.
Ya, tegangannya sekian, arusnya sekian. Ya, nanti soalnya saya tunjukkan yang lain. Nah, ini adalah motor NC nih. Motor NC ya, yang ada di Tekprod juga, mesin NC ya, yang ada di Tekprod. Ini kalau kamu lihat ini ada motor nih, dan motornya kalau kamu lihat ini nih speknya. Coba kamu lihat, kamu amati dan baik nih ya. Jadi ini stall torque-nya 12 Nm. 12 Nm itu berarti 1,2 kg ya. Kemudian arusnya 6,5 ampere ya. Kemudian outputnya 1,6 kilowatt continuous ya. 1, ini. Ya, kemudian apalagi ini speednya 2000. Kita lihat ini speednya 2000. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi 133 Hz. Kira-kira begitu. Artinya apa? Ini kontrolnya pasti mirip kontrol motor AC servo. Ya, mirip AC induksi. Ya. Jadi ini cocok itu dikatakan AC servo motor cocok. Kenapa? Karena dia frekuensinya ini pole-nya 6 poles, 3 fasa. Nih, 6 pole 3 fasa, motor inputnya 225 volt, 6 pole 3 fasa. Ya, jadi power faktornya 0,91 ya, atau 91%. Ya, jadi ampere inputnya sekian. Ya, ini frekuensi dan sebagainya. Nah, itu jadi ini dikontrolnya mirip sekali dengan motor induksi. Ya, sedangkan yang untuk robot itu mirip sekali dengan motor step. Karena itu orang ada yang mengatakan DC brushless motor, ada yang mengatakan AC servo motor. Kalau yang untuk CNC ini lebih tepat dikatakan AC servo. Kenapa? Karena ini 6 buah pole, frekuensinya 133 Hz ya, motor inputnya 220 volt ya, itu 3 fasa. Jadi persis sekali dengan motor AC induksi maupun motor sinkron ya. Jadi ini bedanya sama-sama BLDC dan AC servo, tapi dengan cara kontrol ini padahal kita nggak begitu tahu loh sebetulnya. Ya, kenapa kita nggak begitu tahu? Kan kita beli 1 unit antara motor dan controller 1 unit, ngerti nggak? Tapi dari spesifikasi ini, motornya itu kamu bisa tahu bahwa oh ini cara kontrolnya mirip kontrol motor 3 fasa. Gitu. Kalau yang tadi mirip dengan motor step, karena itu lebih cocok BLDC. Kalau ini lebih cocok dikatakan AC servo. Ada yang kamu mau tanyakan, silakan. Ya, jadi ini yang ada di lab Tekprod, kamu sudah tahu ya, ininya seperti apa. Yo, ada yang kamu mau tanyakan, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi gini, apa itu namanya? Kita, saya nggak tahu ini. Kita tinggal elektronika sepeda motor. Jadi saya mau coba ya, karena saya nggak tahu apakah minggu ini bisa selesai. Tapi paling jelek hari Senin minggu depan kita selesai. Ya. Kemudian ada UTS. UTS itu bahannya sampai sebelum stepping motor. Jadi stepping motor, brushless DC motor dan elektronika otomotif itu termasuk UTS 2. UTS 1 itu bahannya kira-kira 60% bobotnya, UTS 2 itu kira-kira 40% bobotnya. Jadi begitu, Pak Budi sedang memikirkan bagaimana cara memberikan UTS ke Anda semua, gitu ya. Jadi kita mau
bagaimana caranya supaya bisa memberikan UTS. Walaupun kita nilai praktikum sudah ada, nilai kuis sudah ada, kemudian PR sudah ada, dan sebagainya. Ya, ini kita teruskan aja sedikit ya. Kita teruskan sedikit, sebentar. Oke, ada yang kamu mau tanyakan, silakan. Ada yang kamu mau tanyakan, silakan. Ya, jadi ini adalah kelistrikan sepeda motor. Jadi kenapa saya memilih topik salah satu aplikasi dari SPI adalah elektronika sepeda motor, karena sepeda motor itu banyak Anda pakai, ya, banyak Anda pakai. Sepeda motor dan mobil sih banyak Anda pakai, Anda lihat sehari-hari. Jadi saya ingin coba terangkan yang dekat dengan Anda lah, apalagi Anda kan sebagai mahasiswa mesin, kan tuntutannya orang luar kalau kuliah di mesin itu diajari teknik sepeda motor, padahal kita nggak pernah ngajarin sebetulnya, ya. Itu hanya salah satu aplikasi aja. Tapi kalau Anda nggak ngerti sama sekali kan rasanya lucu, ya. Jadi kita coba aja bahas. Jadi ini itu elektronika sepeda motor itu elektriknya itu aja udah rame ternyata, tidak sesederhana yang kita kira. Ternyata tidak mudah. Ya, ini kalau Anda lihat tidak mudah. Jadi elektronika elektriknya sepeda motor itu tidak mudah. Ini saya klasifikasikan ya fungsi yang ada di sepeda motor dan mobil. Itu yang pertama untuk starter, ya kan? Sepeda motor Anda harus bisa Anda starter. Ya. Kalau nggak bisa starter, kalau Anda nggak punya sistem starter, gini ceritanya. Sepeda motor itu atau mobil di awal itu harus dibantu. Karena kalau nggak dibantu, torsi atau beban yang terjadi sangat besar. Nggak bisa dia berputar sendiri. Jadi harus dibantu. Kondisi awalnya itu dibantu. Mirip juga kamu kan. Nanti kalau kamu mau mandiri itu pertama harus ditolong sama orang tua, ya kan? Mungkin dicarikan tempat kos-kosan, atau kalau kamu mau menikah mungkin dibelikan mobil atau dibelikan rumah misalnya gitu. Jadi starternya itu berat, ya. Karena itu di mobil kalau Anda lihat yang zaman dulu mobil itu pakai starter, ditaruh di depan diputar. Ya. Kalau ada videonya nanti saya tunjukkan, ada starter zaman dulu itu diungkel katanya begitu ya. Sebetulnya itu mirip di sepeda motor pakai Kickstarter ya. Tapi sekarang mungkin yang nggak pernah motornya baru 1 tahun nggak pernah menggunakan Kickstarter. Jadi ada sistem starter supaya dia memutar engine pertama kali, itu namanya starter. Ya. Kemudian yang kedua, supaya dia bisa berputar, ada elektronika ignition circuit. Karena kan engine itu hisap, tekan, kerja, buang. Hisap, yang dihisap apa? Hisap, yang dihisap apa? Mesin. Apa yang dihisap? Udara dan bahan bakar. Ya, tergantung. Dia kalau yang pasti dihisap itu adalah udara. Ya, tapi kalau sepeda motor kamu masih pakai karburator, yang dihisap itu campuran antara udara dan bahan bakar. Kira-kira gitu. Kalau sepeda motor kamu sistemnya injeksi, yang dihisap cuma udara saja, nanti pas saat tertentu mau dibakar itu disemprotkan bahan bakar, lalu kamu punya semacam korek api. Nah, korek api itu ignition. Jadi kamu tentunya pakai listrik. Ya, listriknya dilompatkan. Jadi lompatan listrik itu membuat percikan api supaya bisa terbakar. Jadi yang pertama adalah sistem starter, yang kedua ignition. Jadi pada waktu saatnya mau dinyalakan, kamu nyalakan, menyalakannya dengan percikan listrik.
ya, itu akan membakar bahan bakar kamu supaya terjadi perubahan energi kimia menjadi energi mekanik. Ya, jadi itu. Nah, kemudian ketika motor kamu sudah jalan, jangan lupa apa? Kamu menyimpan sebagian energi di baterai. Makanya itu ada sistem charging. Ya, sistem charging. Sistem charging itu adalah sebagian energinya, sebagian energi engine yang dihasilkan energi mekanik itu dipakai untuk memutar generator. Generatornya nanti mengisi baterai. Ya, nanti baterainya itu dipakai untuk sistem starter. Kira-kira gitu. Jadi supaya kamu tidak perlu pakai Kickstarter atau kalau mobil lebih berat lagi, ya. Jadi pakai charging. Ya. Kalau kamu chargingnya nggak bagus, maka nanti suatu saat energi di baterai habis, kamu nggak bisa start, setengah mati kamu, ya kan? Nah, selain itu kamu yang pasti punya adalah lighting system. Jadi untuk lampu, dimanapun kamu perlukan. Nah, khusus bagian yang ini hanya ada di mobil. Karena aksesoris itu seperti AC, seperti tape, ya itu aksesoris. Jadi sistem yang ada di sepeda motor ada 5 bagian utama, yaitu starter circuit, kemudian ignition circuit, ya, kemudian charging circuit, ya, karena kamu menyimpan sebagian energi di baterai, kemudian lighting system, ini selalu ada. Nah, kalau yang ini saya lihat hanya ada di mobil. Saya nggak tahu kalau sepeda motor kamu punya punya tape dan sebagainya, saya nggak tahu. Ya, kalau AC rasanya nggak punya lah ya di motor. Tapi kalau di mobil ada. Jadi ini pembagiannya seperti ini. Ada yang kamu mau tanyakan, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Jadi misalnya, Pak, sepeda motor itu kan pakai aki buat starter elektrik kan, Pak. Nah, kemudian tuh biasanya dia kan nanti kan dialirin ke kiprok dulu kan, buat listrik ya. Nah, kemudian Pak, kenapa kalau misalnya motor yang full DC, kalau motor full DC sama motor yang listriknya nggak full DC, kalau yang nggak full DC dia listriknya bisa nggak mati, Pak? Listriknya misalnya starternya nggak nyala, atau aliran listriknya kurang, tapi dia lampu tetap bisa nyala. Tapi kalau full DC kenapa dia malah mati semua juga, Pak? Mau starter, mau lampu mati semua. Pertanyaan kamu bagus, tapi saya belum sempat mikir jawabannya. Yang full DC ya? Full DC? Iya, Pak. Kalau full DC lampunya mati juga. Kalau full DC? Jadi kalau full DC, kalau listriknya mati, listrikannya alirannya kurang atau mati, atau misalkan akinya listrikannya kurang, dia starternya nggak bisa nyala, lampunya juga mati. Tapi kalau listrikannya semi DC doang, dia yang mati cuma cuman starternya doang. Nah itu saya juga bingung sih Pak, kenapa bisa kayak gitu. Nanti kalau kita udah bahas cara pengisian segala macam, kita balik lagi ya. Tolong ditanyakan lagi, karena saya juga belum tahu maksud kamu full DC itu seperti apa. Apakah pakai dinamo? Apakah karena yang sekarang itu kamu tahu nggak? Kalau yang di mobil itu generatornya itu namanya alternator. Alternator itu adalah AC generator 3 fasa. Lalu disearahkan. Itu yang di mobil. Ya, yang di sepeda kamu tahu nggak, sepeda yang dulu itu kan kalau sepeda kamu punya lampu. Lalu di roda depan ada yang nempel. Nah, itu namanya generator DC itu. Oke, Pak. Ya. Nah, di sepeda motor sekarang itu dia cenderung untuk mengadopsi sistem alternatornya mobil. Tidak sama persis, tapi mirip-mirip itu. Nah, nanti kita bahas deh seperti apa. Nah, nanti kita lihat mungkin setelah kita bahas, kita bisa diskusi untuk menemukan maksud kamu full DC seperti apa. Siap, Pak. Ya, terima kasih ya. Tapi bagus pertanyaannya. Selanjutnya ya, ini jadi kita bagi menjadi 5 bagian utama ya. Kalau kamu cuma lihat bagian gini aja kamu akan bingung.
Kalau begini kamu akan bingung ya. Supaya nggak bingung, kamu lihat berdasarkan fungsinya. Apakah starter, apakah ignition, apakah charging, apakah lighting, ataukah aksesoris. Nah, ini adalah sistem kelistrikan untuk sebagian untuk charging. Jadi ini adalah kira-kira dinamo ya, atau generator. Generator ini membangkitkan listrik. Ya. Nah, ini namanya cathode, ya, regulator sebetulnya. Jadi dua itu adalah solenoid rectifier. Nah, rectifier, apa arti rectifier? Ada yang bisa jawab? Rectifier artinya apa? Rectifier artinya apa, ayo? Penyearah, Pak. Penyearah, betul. Kenapa namanya kenapa perlu penyearah kalau gitu? Kayak gelombang halus listriknya gerakannya searah. Nah, berarti generatornya ini generator AC kalau gitu. Kalau ada penyearah berarti generatornya ini generator AC. Jadi dia bolak-balik. Kalau dia bolak-balik mau dipakai untuk mengisi aki, tentunya nggak bisa. Jadi disearahkan dulu. Jadi dari sini ini solenoid rectifier. Jadi disearahkan. Nanti setelah disearahkan baru dia bisa mengisi baterai, kan gitu ya. Nah, kemudian di samping itu ini ada nomor 4 itu adalah fuse. Fuse kamu perlu untuk mencegah supaya arus tidak berlebih, kira-kira gitu ya. Kemudian ini adalah 5 combination switch. Kenapa dinamakan combination switch? Ayo. Sepeda motor kamu tahu? Sepeda motor kamu yang ada starternya atau di mobil? Di mobil kalau diceklekin pertama apa yang terjadi? Sudah start atau belum? Belum. Jadi kamu supaya start 2 kali ya. Jadi pertama itu hanya lampu hidup gitu kira-kira ya. Lampu hidup itu kalau di start pertama ada indikator idle nyala begitu. Dinyalakan yang kedua, dipencet yang kedua baru dia start. Kira-kira gitu ya. Jadi itu kemudian nomor 6 ini adalah ignition coil. Nah, nanti lebih jelasnya di belakang. Ini pakai coil untuk pemantik. Ya. Kemudian ini adalah kondenser. Kondenser itu kapasitor. Dan ini adalah platina. Atau sekarang kamu nggak punya ini. Ini itu motor yang lama. Namanya platina untuk memati hidupkan listrik. Ini ya. Jadi sekarang diganti CDI sekarang. Jadi yang ini itu hanya untuk menghidup matikan listrik, dulu namanya platina, sekarang dinamakan CDI. Oke, jadi ini adalah gambaran sederhana. Jadi ini adalah generator AC. Generator AC ini disearahkan, setelah disearahkan dipakai untuk mengisi baterai, begitu ya, mengisi baterai. Kemudian ini ada fuse, kemudian ini kontak, kunci kontak, di mana kontak pertama hanya menghidupkan aja, hidupkan lampu, kontak kedua baru menghidupkan baru starter, ya gitu. Ini adalah kondenser untuk penyalaan, untuk ignition. Oke, ini gambarnya supaya lebih jelas yang tadi. Ini generatornya itu ini. Generator itu ini. Ini generator 3 fasa. Ya, generator 3 fasa. Jadi ini ada 3 kabel. Kemudian disearahkan. Ya, disearahkan sebetulnya bukan hanya disearahkan. Disearahkan dan tegangannya disesuaikan dengan tegangan untuk mengisi baterai, karena kalau terlalu tinggi nggak boleh, kira-kira begitu ya. Dan ini nanti mengisi baterai, ketika dia mengisi baterai ada indikator pengisian. Jadi kalau pengisiannya tidak jalan, nanti kamu lihat merah dia. Ya, itu. Kemudian ada indikator, ya, ini ada switch. Jadi ini ada ini sebetulnya ini dan ini menjadi satu. Ini karena regulator sebetulnya. Jadi
kalau tegangan ini terlalu besar atau arusnya tegangan yang terjadi terlalu besar, kamu tidak ingin dipakai untuk mengisi baterai. Atau kalau arusnya berlebih, kamu ingin matikan dia supaya tidak kebakar baterai kamu. Jadi ini dari 3 fasa dijadikan 1 fasa dan kira-kira menyerupai DC begitu untuk diisikan ke aki. Ini aki. Ya, ini regulator, ini lampu, ya kira-kira ini indikator, ini hanya lampu, kemudian ini ya indikator yang lain. Nah, kemudian ini dari sini nanti tegangan keluarannya juga digunakan untuk dialirkan ke CDI. Masih ingat nggak? Dari CDI ini baru dilompatkan dilompatkan ke busi. Jadi ini nanti di busi, kira-kira gitu. Kenapa perlu coil ini? Ada yang tahu kenapa perlu coil ini? Kenapa perlu coil? Kayak trafo bukan Pak? Kenapa? Menggantikan fungsinya trafo gitu biar tegangannya jadi besar. Ya betul. Jadi ini supaya tegangannya bisa besar. Kamu tahu nggak cara kerja raket nyamuk? Tahu prinsip kerjanya raket nyamuk? Raket nyamuk itu terdiri dari 2 jala-jala logam ya. Yang satu dan yang lain tempatnya berdekatan. Antara jala-jala yang satu dan yang lain itu tegangannya tinggi itu. Karena kalau nggak tinggi tidak bisa api itu melompat, listrik itu melompat dari satu ke tempat yang lain. Itu jadi dari baterai yang hanya 1,5 volt dinaikkan ke situ tegangannya, ya. Nah, sekarang dia tidak cukup kuat untuk melompat dari satu jaring-jaring ke jaring-jaring yang lain, kecuali kalau ada nyamuk. Kalau ada nyamuk, satu pegang kamu raketin begitu, satu kakinya kena di jala-jala yang satu kakinya kena jala-jala yang lain, maka karena ada tegangan tinggi, maka dia akan melompat dari satu ke yang lain, nyamuknya kebakar, kan gitu. Nah, sekarang kalau kamu lihat baterai itu kan, baterai motor itu tegangannya berapa? 12 volt ya? Ya Pak, 12 volt. Nah, 12 volt. Padahal untuk melompat itu diperlukan kira-kira 12.000 volt atau 20.000 volt. Jadi tidak bisa tegangan dari 12 volt ke 20.000 volt, nggak bisa. Ya, jadi kamu ubah dengan trafo. Ya, karena itu, dan itu DC loh. DC itu nggak bisa lewat trafo, nggak bisa, karena trafo itu bekerjanya secara AC. Karena itu nanti harus ada mati hidup itu supaya dia seolah-olah menjadi AC. Kira-kira begitu ya. Kemudian lewat trafo, ya, tegangan di sini cukup besar, 12 sampai 12.000 sampai 20.000 volt, maka dia akan bisa melompat gitu. Di busi bisa melompat. Jadi ini ceritanya CDI itu nanti kalau dia tegangannya dilewatkan kemari, ya dia bisa melompatkan arus di antara 2 celah busi itu terjadi lompatan listrik. Kira-kira begitu. Jadi ini prinsip kerjanya, ini dari generator, ya, dari alternator 3 fasa, disearahkan menjadi kira-kira arus konstan, tegangan konstan, dipakai untuk mengisi aki. Kira-kira begitu ya. Kemudian kalau tegangannya berlebih, tolong dilepas, atau arusnya berlebih dilepas supaya nggak kebakar. Ya, ini ada indikator, lampu indikator. Kemudian tegangan yang sama dialirkan ke CDI, dari CDI dikontrol. Ya, kalau ini tegangannya konstan, kita seolah-olah diubah supaya seolah-olah berubah supaya mirip AC. Karena kalau DC tidak bisa lewat trafo. Jadi diubah supaya seolah-olah hidup mati itu di sini. Maka dengan melalui trafo ini, maka dia
perbandingan lilitan primer dan sekunder, besar sekali jumlahnya perbedaannya, sehingga nanti tegangan di sini bisa tinggi sekali, nanti bisa lewat pada celah yang jaraknya mungkin cuma 1 mm itu bisa terjadi lompatan listrik, jadilah dia ignition, ya begitu. Nah ini pada sepeda motor, ya. Sekarang pada sepeda motor itu ada masalah, masalahnya itu gini, ya. Kalau pada mobil dan sepeda motor, kamu pengen membuat grounding, gimana caranya? Pada sepeda motor dan pada mobil kamu mau buat grounding, gimana caranya? Kalau kamu hubungkan ke tanah, ya sepeda motor dan mobilnya nggak bisa pergi ke sana kemari. Ya kan? Karena itu pada sepeda motor dan mobil kita harus cari massa terbesar yang ada di mobil atau massa terbesar yang ada di sepeda motor yang bisa dijadikan sebagai ground. Apakah ground itu? Ground adalah massa atau konduktor yang cukup besar yang kalau kita aliri, kita kasih muatan kolom, ya, muatan Q, kita kasih Q, tegangannya nggak naik. Masih ingat nggak? V sama dengan Q per C. Ya, V tegangan sama dengan muatan yang diberikan dibagi dengan kapasitas. Kita harus cari yang kapasitasnya besar. Ya, kalau untuk mobil yang dijadikan ground adalah bodi mobil. Ya, diharapkan dengan bodi mobil itu dia bertindak sebagai konduktor dan massanya cukup besar sehingga kalau dia dikasih muatan maka karena C-nya besar maka naiknya tegangannya kecil. Idealnya grounding yang bagus itu diisi dengan Q yang sebesar-besarnya, V yang muncul 0. Jadi V sama dengan Q dibagi dengan C. Kalau C-nya besar sekali, maka walaupun kamu kasih Q, tegangan yang timbul 0. Nah, kalau di motor yang dijadikan grounding adalah frame. Kalau di mobil yang digunakan juga frame. Coba Anda lihat ini. Jadi kalau kamu lihat, ini ya kamu lihat, nanti dari ignition circuit satu rangkaian itu dialirkan ke mari, yang satu lagi itu dihubungkan ke casing ke frame-nya sepeda motor, kira-kira gitu. Itu pun kadang-kadang nggak cukup. Jadi kalau kamu ada lihat mobil yang di belakangnya ada ekornya disentuhkan ke tanah, mungkin di belakang mobil kamu lihat ada di belakang mobil ada seperti karet, tapi itu sebetulnya ada tembaganya di tengahnya, lalu dia dengan sengaja nempel ke jalan karena diharapkan kalau pada waktu ada petir, ya muatan yang dilewatkan oleh petir itu langsung dibuang ke jalan, karena kalau tidak dibuang ke jalan maka kapasitas dari frame mobil itu tidak cukup besar. Ya, mungkin kamu pernah lihat di mobil bagian belakang mobil kok ada seperti kalau orang Jawa bilang kewer-kewer atau apa ada di belakang menggantung dan nempel di jalan terus-menerus, ya. Itu adalah grounding, dihubungkan ke tanah. Jadi ini nanti satu itu dihubungkan ke baterai, yang negatif dihubungkan ke ground. Kira-kira begitu ya. Jadi ini yang nanti yang lain-lain itu ngambilnya dari situ juga. Jadi untuk light, headlamp, regulator dan sebagainya. Jadi ini switch-nya ada di sini. Ya. Kemudian saya teruskan. Nah ini menarik ya. Jadi ini saya teruskan sedikit karena ini harus diulang lagi. Jadi ini dari baterai ya. Ini dari baterai begitu ya. Baterai ini namanya starter relay switch. Ini starter relay switch ya. Jadi ini alirannya dialirkan kemari. Ini langsung terhubung kemari, tapi lewat fuse 30 ampere begitu. Kemudian dari sini kemari ya. Kemudian ignition switch. Ini ignition switch. Jadi switch itu ada dua, yang satu hanya untuk kontak aja, yang satu ignition untuk start ya. Jadi coba lihat arus itu akan mengalir dari sini
mengalir kemari, mengalir kemari, mengalir kemari. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengalir kemari. Kalau starter switch-nya itu belum dipencet, starter switch belum dipencet, maka ini nggak lewat. Tapi arus kalau kunci kontaknya udah diceklek, ya, kunci kontaknya udah di switch. Kalau di sepeda motor ya, ini terhubung kemari melalui fuse 10 ampere, lalu melalui lampu indikator netral. Ya, kalau nggak nyala berarti dia giginya masuk. Ya. Ini bukan untuk CVT ya. Jadi ini indikator netral, kemudian ini masuk kemari. Nah, kemudian ini ada switch untuk netral. Jadi kalau giginya netral, maka arus akan mengalir kemari, masuk kemari, jadi ini nyala. Kira-kira gitu. Kalau ini dalam kondisi tidak netral, maka ini nggak bisa lewat kemari, maka ini tidak akan nyala. Kira-kira begitu ya. Ini mengalir kemari. Nah, ini ada clutch, ya, clutch, ya, clutch. Ini sepeda motor laki-laki, jadi ya clutch. Ini masuk kemari. Jadi kalau kita pengen nanti kita lihat kenapa ini masuk. Kamu jadi kalau ini switch-nya dihubungkan, ini udah siap harus mengalir kemari, masuk kemari, ya, masuk kemari dan masuk kemari. Kalau clutch-nya itu dalam kondisi netral, kira-kira gitu ya. Ini clutch. Lalu kalau starter switch-nya dipencet, arus itu selain mengalir kemari, dia mengalir kemari, masuk kemari. Nah ini kan relay, ya, kumparan, ya. Kalau dialiri arus dari sini masuk kemari, maka dia menjadi magnet. Kalau ini menjadi magnet, maka ini ketarik ke bawah dan ini ketarik ke bawah. Jadi ini dan ini terhubung, maka arus akan mengalir dari sini masuk kemari, masuk ke motor. Nah, motornya jalan. Ya, jadi sepeda motor kamu itu mau di starter dalam kondisi ini sepeda motor laki-laki ya. Karena kalau sepeda motor wanita itu tanpa kopling, kan begitu. Jadi kalau sepeda motor laki-laki itu ada kopling. Kalau ada kopling, maka ya dia mau di starter hanya kalau dalam kondisi netral atau clutch-nya, koplingnya sedang dipencet. Kira-kira gitu ya. Karena kalau tidak, sedangkan dia tidak netral, maka dia melompat nanti. Supaya tidak melompat, malah ini ada side stand. Jadi kalau yang bagus ada side stand. Ketika cagaknya motor itu, penyangganya motor itu dalam kondisi terpasang, nggak mau start. Kira-kira gitu. Jadi ini pengaman. Ada side stand switch, ada clutch switch, dan ada netral switch. Ya. Jadi kalau dia clutch-nya dipencet, jadi kamu sedang mencet kopling, ya, dan side stand-nya itu tidak sedang dipasang, maka starter bisa dijalankan. Kalau tidak, maka starter tidak bisa dijalankan. Karena kalau enggak nanti jatuh kamu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, 5 menit soalnya. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Kalau sistem kelistrikannya motor ini nggak pakai controller sama sekali atau ada? Buat motor. Nanti kita akan belajar yang lebih canggih. Karena yang pertama, kamu kan harus mengontrol pengapian. Ya kan? Jadi controllernya, jadi untuk CDI dulu pengganti starter, pengganti platina itu namanya CDI. Ya. Kemudian ada masalah. Masalahnya apa? Dulu kan kamu udara itu dihisap bersama-sama dengan bahan bakar. Nah, kalau udara dihisap dengan bahan bakar, kadang-kadang atau lebih sering terjadi pembakaran kamu tidak optimal. Gitu. Jadi sekarang kamu pakai sistem injection. Jadi bahan bakarnya disemprotkan ke ruang bakar,
kemudian waktu penyalaannya kamu kontrol. Karena bahan bakarnya dikontrol dengan injection, kemudian bahan bakarnya dikontrol dengan injection, kemudian pengapiannya dikontrol, ya udah aja pakai engine control unit, gitu kira-kira. Tapi nanti kita sebaiknya kamu jangan belajar yang canggih, karena kalau kamu belajar yang canggih kadang-kadang kamu bingung, karena konsep dasarnya itu ada yang di mobil sepeda motor manual. Kalau kamu memahami manual, maka untuk kamu untuk berpikir ke yang lebih canggih, yang modern lebih gampang, kira-kira gitu. Kalau kamu belajar yang modern, ini pokoknya dikontrol, dalamnya gimana nggak ngerti, kira-kira begitu. Jadi ada baiknya kamu belajar dari sistem yang dulu Busi dan kan, kemudian ganti CDI, kemudian setelah diganti CDI, itu baru pengapiannya saja, nyemprot bahan bakarnya belum dikontrol. Nah, ketika nyemprot bahan bakarnya dikontrol, ya udah jadikan satu aja, elektronik control modul jadinya. Oke, ada yang kamu mau tanyakan silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Baik, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih atas Anda bergabung dalam kuliah ini. Semoga Anda bisa menjaga kesehatan baik-baik ya. Dari saya sekian, selamat sore. Terima kasih, Pak.